Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja, benar-benar ngerubah cara hidup kita sekarang. Kita akan jalan-jalan dari skala makro sampai ke mikro, buat ngeliat gimana internet itu sebenarnya lagi ngebongkar abis tatanan hukum tradisional kita. Materi yang seru banget ini diangkat dari kuliah sosiologi hukumnya Dr. Endri Sanopaka dari STISPO Kalet Raja Haji. Intinya, kita mau lihat gimana teknologi itu larinya kencang banget, jauh ninggalin hukum kita yang masih ngos-ngosan ngejar di belakang. Oke, langsung aja kita mulai dengan satu pertanyaan nih. Coba kalian jujur sama diri sendiri. Di zaman sekarang, kalian lebih takut masuk penjara atau lebih takut di-cancel, diviralkan, dan dihujat habis-habisan sama ribuan netizen di medsos? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng ya. Ini tuh realitas sosiologis baru yang lagi kita hadapin bareng-bareng. Sanksi sosial dari netizen itu seringkali efeknya jauh lebih instan dan ya menghancurkan mental dibanding nungguin proses ketok palu hakim di pengadilan yang lama banget. Nah, fenomena tadi ngebawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, ruang siber sebagai ruang sosial. Sekarang yang menarik banget dari konsep ini adalah kita tuh harus mulai ngerubah cara pandang kita. Internet itu bukan cuma sekedar aplikasi, layar sentuh, atau kuota data doang. Secara sosiologis, internet itu udah jadi sebuah masyarakat baru yang gede banget. Dunia tanpa batas yang punya aturan mainnya sendiri. Ada satu kutipan legendaris banget dari pakar hukum Lawrence Lessig di tahun 2006. Dia bilang, "Code is law," atau kode adalah hukum. Lessig ini seakan-akan mukul kepala kita biar sadar, kalau di dunia maya, perilaku kita tuh nggak murni diatur sama pasal-pasal buatan anggota dewan. Enggak. Perilaku kita itu dikendalikan sama arsitektur perangkat lunak. Barisan kode dari para programmer itulah hukum aslinya, yang secara mutlak nentuin apa yang boleh dan nggak boleh kita lakuin di balik layar. Coba deh kita bandingin dua dunia yang bertolak belakang ini. Di satu sisi, kita punya hukum siber formal ala negara, kayak UU ITE gitu kan. Ini sifatnya kaku banget, terikat sama batas peta wilayah negara, dan jujur aja lambat banget ngerespon teknologi baru. Terus di sisi lain, ada yang namanya masyarakat siber. Nah, ini dia kumpulan norma netizen yang nggak resmi, geraknya secepat kilat, dan bisa nembus negara mana aja tanpa butuh paspor. Masyarakat siber inilah yang lahirin apa yang sering kita sebut hukum rimba digital, kayak cancel culture tadi. Bayangin aja, hukum tradisional yang jalannya pelan disuruh ngejar dunia digital yang melesat secepat cahaya. Nggak heran kan kalau banyak kekacauan yang terjadi sekarang? Dan kekacauan itu nggak berhenti di urusan interaksi sosial aja loh. Kita masuk ke bagian kedua. Tata kelola digital, dan bias algoritma. Tahu nggak sih, di balik semua kemudahan layanan publik yang tinggal klik di ponsel kita, ada campur tangan teknologi yang dalam banget. Ini dengan brilian diilustrasiin di riset Dr. Sanopaka tahun 2025 soal birokrasi digital di wilayah perbatasan kepulauan. Kita dihadapin sama dua kubu nih, efisiensi melawan keadilan. Ya emang, sistem digital kayak e-court itu bikin semuanya cepet banget dan efisien. Tapi tunggu dulu, keadilan malah jadi terancam. Kenapa? Ya karena kesenjangan digital. Buat masyarakat yang tinggal di pelosok pesisir atau yang nggak punya akses internet, mereka tuh secara sistematis bisa tersingkirkan dari akses buat dapatin keadilan hukum. Cuma gara-gara mereka nggak terhubung. Yang lebih ngeri lagi nih, pas kecerdasan buatan mulai dipakai di birokrasi, muncullah yang namanya bias algoritma. Ini benar-benar ketakutan sosiologis yang nyata. Gimana jadinya kalau sistem otomatis itu diam-diam mendiskriminasi kelompok sosial tertentu tanpa ada campur tangan manusia sama sekali? Gini, algoritma itu kan kerja berdasarkan data. Kalau datanya dari awal udah bias, keadilan yang diputusin sama mesin itu bakal bias juga. Dingin, kaku, dan pastinya tanpa empati kemanusiaan sama sekali. Efek-efek tadi ngebawa kita menyeberang ke sisi yang lebih gelap lagi di bagian ketiga, patologi sosial era digital. Masyarakat online yang super padat ini ternyata bukan tempat yang sepenuhnya sehat. Kayak kota besar yang sumpek, ruang digital ini ngelahirin penyakit sosial dan model kejahatan baru. Ada 3 penyakit utama yang disorot banget di sosiologi hukum. Pertama, ujaran kebencian dan hoaks. Ribut-ribut dan polarisasi di dunia nyata sekarang pindah ke online. Nyebarnya gila-gilaan dan bikin rentetan konflik hukum yang melelahkan. Kedua, kapitalisme pengawasan. Ini bakal saya bahas lebih detail sebentar lagi. Dan yang ketiga, anomali identitas. Ini bahaya banget. Pas orang dapat kemewahan bernama anonimitas, rasa tanggung jawab dan akuntabilitas hukum mereka tuh langsung hilang menguap. Kalau udah sembunyi di balik nama bodong, orang cenderung ngerasa kebal hukum dan berani ngelakuin apa aja. Jadi, poin yang super krusial di sini adalah terkait poin nomor 2 tadi, kapitalisme pengawasan. Ini konsep jenius banget dari sosiolog Shoshana Zuboff di tahun 2019. Intinya gini, di era ini, data pribadi kalian
Apa yang kalian klik, sampai emosi kalian sekalipun, itu semua diubah jadi komoditas. Raksasa teknologi nambang itu semua secara gratis buat nyetak keuntungan ekonomi. Tapi ngerinya, data itu dipakai buat ngontrol perilaku kita. Dalam sistem ini, kita itu udah bukan pelanggannya lagi, tapi kehidupan pribadi kita lah yang jadi barang dagangan utamanya. Gila kan? Nah, dengan semua penyakit sosial yang canggih tadi, kita geser ke ranah penegakan hukum di bagian keempat, tantangan pembuktian dan yurisdiksi. Secara praktek, aparat penegak hukum kita sekarang lagi pusing 7 keliling. Polisi atau hakim yang biasanya berurusan sama barang bukti fisik atau TKP yang jelas, sekarang disuruh ngurusin data gaib di server yang letaknya entah di mana. Ini memicu satu pertanyaan fundamental. Gimana coba caranya ngehukum kejahatan yang nggak ada batas wilayahnya? Bayangin kasus judi online gede atau penipuan lintas negara. Korbannya ada di kota lokal kita di Indonesia nangis-nangis kehilangan uang, tapi pelakunya lagi santai-santai operasi di luar negeri. Kedaulatan hukum negara tuh seolah jadi nggak relevan di dunia siber. Di ruang sidang, masalah ini makin berkembang jadi makin runyam. Menurut kajian Mas Kun di tahun 2013, ada 2 hambatan hukum yang berat. Selain soal yurisdiksi lintas batas tadi, poin pertamanya tuh krusial banget, kerapuhan data. Bukti digital kayak tangkapan layar, riwayat chat, atau video itu rentan banget. Gampang banget diedit atau direkayasakan. Nah, dampak sosiologisnya apa? Hal ini sering banget bikin masyarakat jadi krisis kepercayaan. Publik jadi curiga sama integritas proses peradilan digital itu sendiri. Oke, buat nutup pembahasan kita, mari kita tarik konsep-konsep gede tadi ke kejadian nyata di sekitar kita. Bagian kelima, dilema keadilan di kasus doxing. Saya pengen kalian memposisikan diri sebagai juri pas kita ngebedah kasus ini. Coba perhatiin konteks masyarakat di Kepulauan Riau yang disorot Dr. Sanopaka. Di wilayah pesisir sana, pemerintah daerah emang udah mulai maju nyediain aplikasi pengaduan hukum secara online. Tapi realitas lapangannya memunculkan bentrok yang parah. Warga pesisir itu literasi digitalnya masih banyak yang tergolong rendah, tapi sistem nuntut kepatuhan hukum yang super kaku, kayak aturan pencemaran nama baik. Ketimpangan ini bikin warga biasa yang nggak tahu apa-apa malah rawan banget masuk jebakan hukum pas lagi main medsos. Terus meledaklah satu kasus yang viral banget di Tanjung Pinang. Ada video tersebar yang nge-expose kelakuan gak etis dari seorang pejabat publik. Netizen ngeliat ini, terus mikir kalau lewat jalur resmi birokrasi pasti lambat banget. Akhirnya apa yang mereka lakuin? Mereka ngambil alih kendali. Netizen rame-rame ngelakuin doxing, yaitu ngebongkar dan nyebarin data privasi si pejabat itu ke ranah publik sebagai bentuk hukuman sosial. Di sini, masyarakat seketika nge-bypass hukum negara yang dianggap lelet dan malah pakai senjata hukum rimba digital buat mengeksekusi apa yang menurut mereka adil. Dan ini ninggalin satu teka-teki sosiologi hukum yang harus kalian jawab sendiri. Pas kalian menganalisis pasal-pasal hukum internet kita, menurut kalian tindakan doxing massal kayak tadi itu bisa dibenarkan gak sih sebagai bentuk kontrol sosial darurat karena hukum resminya gagal merespons rasa keadilan publik? Atau jangan-jangan tindakan main hakim sendiri secara digital itu sebenarnya murni pelanggaran hukum dan sebuah kejahatan baru yang justru pelan-pelan bakal ngancurin tatanan keadilan kita? Coba deh kalian renungkan. Oke, makasih banyak ya udah ngikutin ulasan mendalam.